Assalamualaikum, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Adi Soleh di sini, Anda di sana, Pak Adi Soleh di sana sini. Pagi ini hari Senin, saya ingin mengomentari atau merespon yang disampaikan oleh Lora KHJ Dr. Kholis Nafis, salah satu pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang agung, lembaga yang tinggi, lembaga yang merupakan representasi dari keulamaan, keislaman yang ada di bumi pertiwi, bumi Nusantara ini. Konfederasi seluruh ormas-ormas Islam, seluruh wakil dari orang-orang terhebat secara keislaman dari NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Nasyiatul, dan dari semua ormas-ormas Islam semua terserap di sana. Representasi dari keulamaan, keislaman, dan keindonesiaan sekaligus. Lembaga yang agung. Kemarin Lora Khalil menyebut bahwa Yahya Waloni dan Muhammad KC adalah salah satu dari ustadz yang tidak masuk standar majelis ulama. Sejatinya kalau kita melihat acara-acara di televisi 15-10 tahun atau bahkan 20 tahun belakangan hingga sekarang, itu ya ustadz yang ecek-ecek gitu. Ecek-ecek itu dalam konteks adalah bahwa problem umat ini ibaratnya adalah kanker stadium 4, sementara yang ditawarkan adalah obat-obat di pasaran bebas kayak kontrak, ultraflu, insa, dan semacamnya itu. Sementara ketika kanker stadium 4, umat itu butuh namanya bed rest, dokter spesialis, dan semacamnya. Saya sependapat dengan Khalil Nafis. Sejatinya bukan hanya Yahya Waloni dan Muhammad KC yang tidak masuk standar, tidak hanya standar majelis ulama yang agung itu, meski majelis ulama juga menyisakan almarhum Allah yarham Tengku Zulkarnain yang secara keislaman, secara keilmuan juga dalam tanda kutip Mesian, dan dia adalah salah satu pengurus pusat majelis ulama. Kita kembali pada standarisasi ustadz. Saya mencatat bahwa termasuk Yusuf Mansur, kemudian almarhum Jeffrey Al-Bukhari, kemudian Ustadz Maulana, Mama Dede, Oki Oksiana Dewi, itu levelnya tidak berada di level manapun. Mereka itu dalam tanda kutip mu'alaf dari segi keislaman. Mohon maaf, mereka harus lebih sungguh-sungguh belajar ketika dia mau disebut sebagai pendakwah, dalam arti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah umat itu ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan kata-kata hikmah, kata-kata filosofis, kata-kata yang penuh makna. Ini level tertinggi, bil hikmah. Kalau tidak bisa, wal mau'idah hasanah, ajari dia tata cara berbahasa yang bagus, mau'idah hasanah wa atau ya'udu mau'idatan. Mau'idah hasanah, jadi pesan-pesan tentang kebaikan. Mau'idatun hasanah. Kemudian yang ketiga adalah ajak umat dengan cara, kalau tidak bisa dengan hikmah mau'idah hasanah, dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan, ajak mereka berdiskusi, berani hadapi mereka, berdebat, adu argumen, adu reasoning, adu teori, adu ayat, adu konsep. Ini untuk ada juga umat yang gemar seperti itu. Seorang ustadz, seorang pendakwah bisa memilih di antara 3 jalan yang disediakan oleh Al-Quran tersebut. Kemudian, tetapi ada 1-2 ustadz dengan bermodal 1-2 hadis, 1-2 ayat, 1-2 katanya kiainya, berani mendakwahkan keislaman. Dasarnya adalah sabdanya atau kutipan dari Sayyidina Ali rahimahullah karamallahu wajhah, balighu anni walau ayah, atau dari Rasulullah, balighu anni au fima ma'na, hadis balighu anni walau ayah au fima ma'na, atau juga dari Sayyidina Ali, man 'allamani harfan kuntu 'abdan liman 'allamani harfan, saya adalah hamba, saya adalah budak, saya adalah pembantu, liman 'allamani harfan, bagi siapapun yang mengajariku meski 1 huruf sekalipun. Jadi keberanian pendakwah itu meski dengan 1-2 hadis, 1-2 ayat, yang pertama tadi dasarnya adalah
Kat sabda Rasul, balighu anni walau ayah. Sampaikan yang dariku, kata Allah, sampaikan ajaranku ini walaupun satu ayat sekalipun. Keberaniannya seperti itu. Standarisasi itu menjadi amburadul ketika dasarnya adalah bukan kompetensi, bukan kualifikasi, tapi dasarnya 1-2 ayat yang kemudian diperintahkan untuk menyebar, untuk mendakwahkan itu. Kalau tadi saya menyebut rentetan sejumlah ustadz di televisi yang sebenarnya tidak masuk standar, saya akan bicara pada sejumlah ustadz yang punya standar kualifikasi dan kompetensi mumpuni. Kita bisa menyebut Adi Hidayat, kita bisa menyebut Basa Alamah, kita bisa menyebut Firmanda, kita juga bisa menyebut Ustadz Abdul Somad. Mereka luar biasa. S1, S2, S3, keislaman secara baik, belajar di Timur Tengah, penguasaan literatur berbahasa Arab yang mumpuni, mendapatkan guru besar, dokter alumni Timur Tengah, belajar pakai bahasa Arab. Artinya secara keislaman mereka tidak diragukan. Tetapi memang tidak ada manusia sempurna. Mereka lupa bahwa dakwah itu, ustadz itu seperti seorang orang tua yang momong anaknya, orang tua yang mengasuh anak kecil. Ketika anak kecil itu, anak kita yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun bahkan, tiba-tiba menampar muka kita, wajah kita, atau tiba-tiba mengencingi kita, atau tiba-tiba menjejakkan kakinya ke kita. Namanya orang momong, namanya seorang tua momong pada anaknya, ngasuh anaknya. Tentu dia tidak akan membalas. Tidak akan membalas, menampar pipinya, menjejak kepalanya, mengencinginya juga tidak. Itu pendakwah, itu ustadz. Mengasuh, momong, saking sayangnya kepada yang diemong, maka apapun yang dilakukan yang diemong ini, dia diterima dengan tulus, dan itu bentuk kasih sayang, bentuk kedekatan. Adakah ustadz yang seperti itu? Bukan kebalikannya. Ustadz yang merasa jago, hafal sekian ayat, hafal sekian juz, atau bahkan seluruh juz, mengkaji Bukhari, Muslim, dan semacamnya, mengkaji hikam, ihya, dan semacamnya, mengaji fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Hanafi, fikih Syafi'i, dan semacamnya. Tetapi kalau hasilnya tidak menyadari bahwa posisi seorang ustadz itu seperti orang yang momong anak, orang yang mengasuh anak, jatuhnya adalah dia menyalahkan sana, menyalahkan situ, menyalahkan sini. Semua salah, hanya dia sendiri yang benar. Itu juga tidak baik. Ustadz yang standar kualitasnya melebihi standar majelis ulama, tetapi kerjanya hanya menyalahkan sana sini, kerjanya tidak mengasuh, tidak membimbing umat, tapi juga justru sebaliknya, dia melabeli umat dengan sesat, melabeli umat dengan tidak dicontohkan oleh Rasul, melabeli umat dengan aneka label-label yang tidak mengenakan. Tidak ada orang yang diasuh itu mau disalah-salahkan. Tidak ada bayi, tidak ada anak-anak balita, tidak ada anak-anak yang kita kasihi itu kemudian dia memahami seperti yang kita inginkan, kecuali kita mendidik. Makanya kata Rasul, uswatun hasanah, contoh yang baik, ya kan? Contoh, uswah itu contoh, teladan, paragon, hasanah itu baik. Makanya laku kita, keseharian kita itu lebih cocok untuk dicontoh daripada statement kita, standarisasi ulama. Kemudian ada juga ustadz-ustadz yang, ini menariknya, kalau di seberang ada Adi Hidayat dan kawan-kawan, Abdul Somad dan kawan-kawan, di sisi lain ada Kiai Bahauddin Nur Salim, ada Muafiq, ada Miftah dan kawan-kawan di sisi lain, yang membimbing umat secara baik, membimbing umat dengan santun, dengan guyon, dengan jenaka. Dan itu ternyata lebih bisa diterima untuk kalangan-kalangan tertentu, komunitas-komunitas, katakanlah Islam kampung, atau Islam-Islam yang menjadi terkotakan karena Islam kampung yang menjadi terkotakan karena tinggal di kota. Sementara memang ya sudahlah, mereka punya wilayah di situ. Sementara Adi Hidayat dan kawan-kawan punya wilayah di situ. Jangan saling menyalahkan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang paling hebat.
semua pasti punya sisi-sisi yang tidak dipunyai oleh orang yang lain. Bicaralah dalam konteks rumah tangga masing-masing, nggak usah menyalahkan, nggak usah merecokin, nggak usah mendikte rumah tangga orang lain. Yakini apa yang Anda lakukan adalah benar, dan biar mereka juga meyakini bahwa yang dilakukan adalah juga punya dasar. Tidak Anda saja yang punya dasar, tidak Anda saja yang benar. Kebenaran menjadi mutlak. Makanya saya agak sependapat dengan Wakil Pak Profesor Haryono, Wakil BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, bahwa kebenaran mutlak hanya milik Tuhan.